Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan bermanfaat, yaitu teori pengambilan keputusan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa. Saya membuat video ini untuk membantu kita semua memahami bagaimana membuat keputusan yang lebih baik, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan yang profesional. Melalui video ini, saya akan menjelaskan konsep dasar pengambilan keputusan, metode yang sering digunakan, hingga bagaimana teori ini bisa diterapkan dalam situasi yang nyata. Tujuannya adalah agar kita bisa mengambil keputusan secara lebih efektif dan terstruktur. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena saya juga akan membagikan tips dan contoh nyata yang bisa langsung Anda praktikkan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan pembahasan pertama. Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif terbaik dari sejumlah opsi yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan sebuah masalah. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, analisis informasi, evaluasi alternatif, dan juga implementasi solusi yang dipilih. Ciri-ciri dari pengambilan keputusan yaitu yang pertama adanya tujuan. Keputusan diambil untuk mencapai hasil tertentu. Yang kedua, prosesnya berurutan melibatkan langkah-langkah logis seperti pengumpulan informasi dan analisis. Yang ketiga, melibatkan pilihan, seperti memilih satu dari beberapa opsi yang tersedia. Yang keempat, berorientasi pada solusi, bertujuan menyelesaikan masalah atau memanfaatkan peluang. Contoh situasi pengambilan keputusan, jika dalam bisnis yaitu memilih strategi pemasaran yang paling efektif, dan dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti menentukan tempat tinggal baru berdasarkan keputusan. Selanjutnya ada konsep dasar pengambilan keputusan. Elemen utama dalam pengambilan keputusan tidak hanya soal memilih, tetapi juga melibatkan elemen-elemen yang saling terkait. Pertama, masalah. Masalah adalah kondisi yang memerlukan tindakan atau penyelesaian. Masalah dapat berupa situasi yang tidak diinginkan atau tantangan yang perlu diatasi. Contohnya, sebuah perusahaan menghadapi penurunan penjualan karena persaingan pasar yang meningkat. Yang kedua, alternatif adalah berbagai pilihan atau tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, alternatif untuk meningkatkan penjualan bisa berupa diskon besar-besaran, meningkatkan promosi digital, atau meluncurkan produk baru. Yang ketiga ada kriteria, adalah faktor atau standar yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan alternatif. Kriteria ini biasanya ditentukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, memilih strategi pemasaran. Kriteria bisa berupa biaya, efektivitas, dan dampak pada brand image. Yang kedua, ada jenis-jenis keputusan. Pengambilan keputusan dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kompleksitas dan struktur masalah. Yang pertama ada keputusan struktural. Keputusan yang rutin atau terstruktur biasanya diambil untuk masalah yang sifatnya berulang atau sederhana, contohnya menentukan jadwal kerja berdasarkan pola kerja tetap. Yang kedua, keputusan semi-struktural, yaitu keputusan yang membutuhkan analisis tambahan karena ada bagian yang tidak pasti atau kompleks. Contohnya, seperti memilih pemasok baru untuk bahan baku dengan mempertimbangkan harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Yang ketiga, keputusan tidak struktural, yaitu keputusan yang bersifat kompleks, tidak terstruktur, dan seringkali unik. Biasanya memerlukan kreativitas dan intuisi. Contohnya memutuskan untuk masuk ke pasar internasional dengan produk baru. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Beberapa faktor utamanya yaitu informasi. Informasi yang cukup relevan dan akurat ini sangat penting untuk membuat suatu keputusan yang tepat, karena jika informasi kurang, dapat menyebabkan keputusan yang salah. Yang kedua ada waktu. Ketersediaan waktu seringkali menjadi tekanan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang mendesak itu cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan keputusan yang diambil dengan waktu yang cukup. Selanjutnya ada sumber daya seperti dana, tenaga kerja, atau teknologi yang akan mempengaruhi opsi yang tersedia. Contohnya, perusahaan dengan anggaran kecil mungkin memilih strategi pemasaran berbasis media sosial yang lebih murah daripada iklan di televisi. Selanjutnya ada bias individu. Keputusan seringkali oleh
dipengaruhi oleh bias seperti preferensi pribadi, pengalaman masa lalu, atau intuisi. Contohnya, manajer yang pernah sukses dengan strategi tertentu mungkin cenderung memilih strategi yang sama, meskipun kondisinya berbeda. Selanjutnya ada tekanan dari lingkungan, seperti faktor eksternal persaingan, regulasi pemerintah, atau perubahan ekonomi juga mempengaruhi suatu keputusan. Contohnya, keputusan untuk mengurangi penggunaan plastik karena tekanan dari regulasi dan opini publik. Metode dan pendekatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini berfokus pada penggunaan data numerik dan metode matematis untuk menghasilkan keputusan yang objektif. Contohnya menggunakan analisis statistik untuk menentukan tren pasar, menghitung return on investment atau ROI sebelum memutuskan investasi. Keunggulannya yaitu memberikan hasil yang objektif dan juga cocok untuk masalah dengan banyak data kuantitatif. Kelemahannya bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan juga tidak mempertimbangkan faktor emosional atau intuisi. Yang kedua ada pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih fokus pada penilaian subjektif, intuisi, pengalaman, dan wawasan yang tidak selalu terukur dengan angka. Contohnya, wawancara pelanggan untuk menentukan preferensi produk dan brainstorming untuk mencari ide inovatif. Keunggulannya yaitu berguna untuk masalah kompleks yang tidak memiliki data kuantitatif dan juga membuka peluang eksplorasi yang lebih kreatif. Kelemahannya yaitu rentan terhadap bias subjektif dan juga sulit diukur atau dibandingkan secara objektif. Metode analisis dalam pengambilan keputusan yang pertama adalah SWOT analysis. Metode ini digunakan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan. Yang kedua ada decision tree, yaitu metode visual yang digunakan untuk mengevaluasi pilihan dengan mempertimbangkan skenario, probabilitas, dan hasilnya. Yang ketiga ada AHP atau Analytic Hierarchy Process, yaitu metode untuk menentukan prioritas atau peringkat alternatif berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengenali dan memahami masalah utama yang harus diselesaikan. Tujuannya mengidentifikasi dengan jelas apa yang menjadi inti permasalahan sehingga fokus solusi dapat diarahkan kepada masalah tersebut. Yang kedua, ada pengumpulan informasi. Pada tahap ini, data yang relevan dikumpulkan untuk memahami masalah lebih dalam dan mencari solusinya. Tujuannya yaitu mendapatkan wawasan yang cukup untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, alternatif solusi, yaitu mengembangkan berbagai opsi atau strategi untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Tujuannya yaitu memberikan pilihan solusi yang dapat dievaluasi lebih lanjut. Yang keempat, evaluasi dan pemilihan, menganalisis keuntungan dan risiko dari setiap alternatif untuk memilih solusi terbaik. Tujuannya yaitu memastikan keputusan yang diambil didasarkan pada analisis yang matang. Yang kelima, implementasi, yaitu menerapkan keputusan yang telah dipilih dalam bentuk tindakan nyata. Tujuannya melakukan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan solusi yang telah diputuskan. Yang keenam, evaluasi hasil. Setelah implementasi, hasil keputusan perlu dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dan menentukan perbaikan jika diperlukan. Tujuannya yaitu menilai keberhasilan keputusan dalam mencapai tujuan awal. Teori-teori utama pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama ada teori normatif, memberikan panduan ideal untuk keputusan yang logis dan yang optimal. Yang kedua, teori deskriptif, membantu memahami perilaku nyata manusia termasuk kesalahan umum. Yang ketiga, teori perspektif, menjelaskan bagaimana manusia bereaksi terhadap risiko dan ketidakpastian. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Setiap keputusan yang kita buat memiliki dampak yang baik dalam kehidupan pribadi maupun di dunia bisnis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami teori dan pendekatan yang tepat agar dapat membuat keputusan yang lebih baik dan efektif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.